Tuan Van Dijk, di sebuah desa Jawa berdiri rumah besar peninggalan Belanda yang sudah lama kosong. Bangunannya masih kokoh dengan jendela besar bergaya kolonial dan pintu kayu tebal yang menghitam dimakan usia. Warga sekitar menyebutnya loji setan karena sejak ditinggalkan sering terdengar suara-suara aneh dari dalam. Suatu siang, 3 pekerja bangunan dikirim untuk membersihkan rumah itu. Darto, Tono, dan Jaya. Mereka tertawa-tawa ketika masuk, tak percaya dengan cerita orang desa. Namun saat membuka pintu, hawa dingin langsung menyergap. Bau apek dan besi karatan menusuk hidung. Di ruang tamu, sebuah lukisan besar seorang pria Belanda tergantung di dinding. Wajahnya serius dengan mata biru tajam. Jaya berbisik, "Kayak hidup aja matanya." Darto menertawakan, tapi diam-diam ia pun merasa tidak nyaman, seolah lukisan itu mengikuti setiap gerakan mereka. Hari pertama berjalan normal. Mereka hanya menyapu dan membersihkan debu. Namun malamnya, satpam yang menjaga rumah mendengar langkah sepatu bot berat berderap di lantai 2. Ia naik dengan senter, tapi lorong kosong. Ketika menoleh dari ujung lorong, terlihat bayangan tinggi berseragam kolonial berdiri, lalu menghilang dalam gelap. Keesokan harinya, para pekerja menemukan meja tua dengan bercak merah kecoklatan. Jaya berusaha menggosok, tapi noda itu semakin melebar, seolah keluar dari kayu. Saat itu, pintu depan mendadak menutup keras, membuat mereka kaget. Angin dingin berhembus, dan kursi goyang di pojok ruangan mulai bergerak sendiri. Tono merasakan ada seseorang berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, seorang pria Belanda pucat dengan seragam penuh darah sudah menatapnya. Matanya kosong, tapi mulutnya menyeringai, meneteskan darah. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Malam berikutnya, suara piano tua terdengar dari ruang tengah. Padahal tak ada listrik yang menyala. Darto memberanikan diri masuk. Di sana, ia melihat seorang perempuan Belanda bergaun putih duduk di depan piano. Tangannya menari di atas tuts. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun rambut pirangnya panjang terurai. Ketika ia berhenti, kepalanya berputar perlahan 180 derajat menatap Darto, lalu menghilang bersama suara tawa halus. Hari ketiga, teror semakin menjadi. Mereka mendengar suara orang berbaris di halaman rumah. Padahal jelas rumah itu kosong. Dari jendela terlihat siluet puluhan tentara Belanda membawa senapan. Namun tubuh mereka kabur dan samar, seolah terbuat dari kabut. Tengah malam, ketiga pekerja terkunci di dalam rumah. Jendela dan pintu tidak bisa dibuka. Lampu padam, hanya cahaya bulan yang masuk. Dari tangga, sosok pria Belanda di lukisan kini muncul nyata. Turun perlahan sambil menunjuk mereka. "Ini rumahku." Suaranya menggelegar, mengguncang kaca jendela. Bayangan hitam merayap di dinding, menutup jalan keluar. Kursi, meja, lemari bergeser sendiri, menutup mereka seakan menjebak. Dari setiap sudut ruangan muncul wajah-wajah pucat orang Belanda, tentara,
tuan tanah, perempuan-perempuan berpakaian Eropa. Semua menatap dengan ekspresi kosong. Jaya pingsan seketika. Tono berteriak histeris. Sementara Darto mencoba berdoa keras-keras. Tapi semakin ia membaca doa, semakin keras suara piano dan tawa itu bergema. Lantai rumah bergetar, dan dari langit-langit menetes darah segar. Akhirnya, ketiganya ditemukan pagi hari oleh warga. Mereka tergeletak di ruang tamu, tak sadarkan diri. Tidak ada luka di tubuh, tapi wajah mereka pucat, bibir gemetar. Sampai berbulan-bulan kemudian, mereka tidak berani lagi mendekat ke rumah itu. Konon, rumah tersebut memang dahulu milik seorang tuan tanah Belanda kejam yang membantai banyak pekerja pribumi. Arwahnya bersama para keluarga dan tentaranya diyakini masih berkeliaran menjaga rumah itu agar tidak diganggu siapapun.